Aku pinjam kode kok, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Untuk pembelajaran hari ini, jam ini itu seni budaya ya, masih berkaitan dengan materi yang kemarin mengenai seni rupa. Nah, seni rupa yang Ibu tekankan di kelas 10 ini mengenai seni rupa 2 dimensi terlebih dahulu. Sebelum ke seni rupa 2 dimensi, ada yang tahu mengenai apa itu yang dinamakan karya seni rupa itu sendiri. Ya, pengertiannya. Oke, ada yang tahu? Nah, ini beberapa jenis hasil karya mengenai seni ya, seni budaya. Itu yang pertama ada gambar, itu lukisan wayang. Nah, kalau kelas 1 masih berkaitan dengan tradisional ya, karyanya masih tradisi. Itu ada gambar wayang ya, ada gambar wayang dan alat musik, seperangkat alat musik gamelan, ya gamelan Jawa. Ada seni tari itu tari Bedoyo, ya tari Bedoyo dari Jawa Tengah, Yogyakarta. Terus yang terakhir itu ada gambar termasuk dalam teater ya, pewayangan, wayang wong. Itu wayang wong ya. Nah, ini hasil karya mengenai seni budaya. Oke, ya. Bab 1 berkarya seni rupa 2 dimensi. Tadi Ibu menyebutkan pengertiannya. Siapa yang tahu mengenai pengertian seni rupa itu sendiri belum terjawab ya. Nah, ini ada pengertian menurut beberapa ahli. Di antaranya yang pertama itu Herbert Reed ya. Seni adalah suatu bentuk yang menyenangkan, yakni perasaan yang memberikan kepuasan. Itu menurut Herbert. Yang kedua ada Asyad Kartamiharjo. Seni adalah kegiatan rohani manusia yang merefleksikan realitas dalam suatu karya yang bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam rohani penerimanya. Itu menurut Asyad Kartamiharjo. Dan yang ketiga menurut Plato, seni adalah peniruan terhadap alam sehingga karya seni merupakan tiruan bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Itu menurut Plato. Dan yang terakhir itu menurut Ensiklopedia Indonesia. Ya, ini seni merupakan ungkapan ide atau perasaan yang estetis dan bermakna dari pembuatnya yang diwujudkan melalui media rupa yang dapat ditangkap dan dirasakan dengan rabaan. Seperti itu menurut Ensiklopedia Indonesia. Dia itu sebuah ungkapan perasaan yang indah, estetis kan indah ya, dan diwujudkan melalui media. Nah, berkaitan dengan serupa berarti kan ada medianya. Dan untuk merasakannya itu dengan ditangkap, dirasakan dengan rabaan, hanya bisa diraba ya, dilihat dan diraba untuk bentuk karya 2 dimensi. Nah, ini beberapa jenis karyanya. Ini beberapa jenis karya 2 dimensi. Yang pertama itu ada gambar bentuk. Gambar bentuk merupakan seni menggambar yang menggunakan model yang nyata seperti benda mati. Media yang digunakan pensil, kertas, dan teknik yang dipergunakan yakni teknik arsir dan koin tulis. Contoh karyanya itu seperti gambar buah-buahan, vas bunga, dedaunan, dan lain-lain. Nah, dimaksudkan dengan menggunakan model nyata, tapi seperti benda mati, ini ya seperti
buah tersebut. Nah, dia nyata, objeknya nyata, tapi dia tidak bergerak, dia mati. Nah, itu contoh dari gambar bentuknya. Nah, yang kedua ada seni lukis. Seni lukis merupakan pengembangan dari menggambar bentuk karena seni lukis dibuat dalam bidang datar seperti kanvas, kertas, kaca, dan papan. Media yang digunakan yaitu ada cat air, cat minyak, cat akrilik, cat pastel. Contohnya itu adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Untuk hasil karyanya ditunjukkan. Nah, mungkin sudah tidak asing ya, ini namanya hasil karya dari. Nah, ini lukisan Mona Lisa, ya, karya Leonardo da Vinci. Oh, uangnya tahu reti, Bu. Dia orangnya pada sudah nggak ada ya. Nah, ya ini termasuk karya dari seni lukis. Oke, selanjutnya Kak. Nah, yang ketiga ada seni grafis. Seni yang menggunakan alat cetak untuk membuat gambarnya. Ini contohnya yakni cetak sablon dan poster untuk seni grafis ya. Dan keempat ada seni kriya. Nah, seni ini seni yang membutuhkan ketekunan, keterampilan, kerapihan, dan ketelitian. Contohnya itu adalah pembuatan batik ya, Bu ya. Ya, kain batik, membuat ukiran ya. Ukiran apa namanya? Dari kayu atau membuat relief itu juga itu termasuk dalam seni kriya. Kalau lukisan tidak. Kalau kriya ini dia lebih memakai teknik pahatan dan ukiran kalau kriya. Dan sama satu lagi teknik batik ya. Batik itu cara membuatnya ya, bukan nama dari kain itu sendiri. Dan yang kelima ada seni ilustrasi. Seni ilustrasi merupakan seni menggambar visualisasi suatu tulisan fiksi atau non-fiksi. Nah, dimaksudkan seni ilustrasi itu nyata dan tidak nyata. Ya, jadi seperti contohnya komik, karikatur, dan doodle art ya. Itu termasuk dalam. Ya, Bu. Ya, itu biasanya anak-anak itu sering membuat di dalam kertas yang dia itu bentuknya itu non-fiksi. Jadi bentuk gedung, ngarang. Bentuk gedung yang bertingkat-tingkat gitu. Terus nanti ada gambar di dalamnya. Pokoknya dia itu seninya itu fiksi, tidak nyata. Gitu. Koyongan ya, Bu ya, nggawe pegunungan ngono ya, Bu ya. Itu masuk dalam dia fiksi, dia nyata. Gawe jembatan, Bu. Oke. Untuk selanjutnya, nah dari itu tadi mengenai beberapa jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke unsur dan prinsipnya. Nah, seni rupa memiliki beberapa unsur. Di dalamnya ada 9 ya. Yang pertama itu ada titik, kedua adalah garis, ketiga bidang, keempat bentuk, kelima ruang, 7 warna, 8 tekstur, dan 9 gelap terang. Untuk titik, nah titik ini adalah suatu tanda, penandaan suatu tempat, ya. Dan titik ini dipandang sebagai unsur yang paling mendasar untuk mewujudkan sebuah karya seni rupa. Tanpa adanya titik, karya itu tidak dapat dibuat. Karena setiap kita membuat karya itu, hal yang utama adalah titik, ya, titik terlebih dahulu, seperti itu. Dan untuk garis, nah garis ini merupakan goresan yang terbentuk dari titik, ya. Ketika dititik nanti akan digaris, seperti itu. Nah, ini ada 2 macam garis tersebut, ada garis semu, ada garis nyata, ya. Dan ini beberapa macam bentuk garis
Ya. Cuman ada 8 itu, Bu. Angka 6-nya enggak ada. Ya. Nah, ini untuk beberapa jenisnya, jenis garisnya ya. Nih, di sini ada lurus, lengkung seperti ini, terus bergelombang, ya. Ada zigzag, ada ini ketebalan juga, terus ada arah, ya. Ada diagonal, horizontal, ya. Bisa dilihat ini beberapa bentuk garis, jenis-jenis garisnya. Oke. Setelah itu lanjut kita ke bidang. Ke bidang. Nah, bidang dalam hal ini sering disebut dengan istilah raut, ya. Nah, bentuk raut dapat terbentuk dari unsur garis yang melingkup dengan keluasan tertentu sehingga membentuk bidang. Nah, bidangnya ini memiliki dimensi lebar dan panjang. Nah, jadi garis yang membentuk bidang gitu ya. Jadi dari perkumpulan garis nanti dapat terbentuk menjadi sebuah bidang. Nah, jadi dimensinya hanya lebar dan panjang ya. Dan untuk yang selanjutnya adalah bentuk. Nah, bentuk digunakan untuk menyatakan suatu bangunan yang tampak dari suatu benda. Nah, bentuk ini juga terbagi menjadi dua. Ada bentuk organis, ada bentuk anorganis, ya. Bentuk organis ini adalah bentuk yang ada dalam ilmu ukur atau bisa diukur, seperti contohnya itu bentuk segitiga, bentuk persegi, dan bentuk lingkaran. Dan bentuk anorganis adalah bentuk yang menunjukkan wujud alam seperti hewan atau tumbuhan. Bentuknya itu seperti hewan atau tumbuhan. Ini contoh dari bentuk organis dalam seni rupa. Dia dari bentuknya itu ada segi 4, persegi panjang. Bentuk organis, ya. Kalau yang anorganis ini dia bentuknya itu masih dengan persegi panjang dan segitiga, tapi dia wujudnya itu dibentuk seperti hewan dan tumbuhan seperti itu. Kalau ini kan tidak beraturan. Nah, kalau bentuk anorganis dia lebih beraturan. Ini contohnya. Oke, yang selanjutnya ada ruang. Ya, ada ruang. Ruang dalam hal ini yakni unsur yang menunjukkan kesan keleluasaan, kedalaman, dan cekungan jauh serta dekat. Nah, maksudnya dari ruang ini, dari gambar tersebut itu, dia itu memiliki kesan di gambarnya itu ada kedalamannya, semisal ketika menggambar suatu laut. Nah, semakin mendekati daratan, maka gambar lautan tersebut kesannya itu dibuat agak semu, ya. Itu menunjukkan bahwa laut tersebut dangkal, ya. Seperti itu contohnya untuk ruang, ya. Dan yang selanjutnya ada warna. Nah, warna merupakan
kesan 3 dimensi yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda. Aceh. Oke, untuk warna ini merupakan kesan 3 dimensi yang diperoleh dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda. Nah, untuk warna itu sebagai mempertegas suatu gambar atau lukisan itu agar terlihat lebih indah, selaras ya. Nah, dan warna ini juga memiliki beberapa macam. Ada namanya warna pokok atau warna primer, yaitu terdiri dari merah, kuning, dan biru. Itu termasuk dalam warna pokok. Dan yang kedua ada warna sekunder. Nah, warna sekunder yaitu warna ungu, jingga, dan hijau. Nah, itu termasuk dalam warna sekunder. Dan warna tersier itu percampuran dari warna-warna sekunder tadi. Itu dinamakan warna tersier. Jadi ada warna primer, ada warna sekunder, dan warna tersier ya. Kalau primer tadi ada warna merah, kuning, dan biru. Kalau warna sekunder itu ungu, jingga, dan hijau. Dan tersier itu percampuran warna-warna sekunder. Jadi antara warna ungu dicampur dengan hijau itu jadinya apa? Warna coklat dicampur dengan warna jingga seperti apa? Begitu. Dan ada tekstur. Nah, tekstur sendiri itu kaitannya dengan kita bisa menilai tekstur tersebut harus melihat secara langsung dan meraba ya, perabaan. Kalau tekstur ini berkaitan dengan lukisan, sebuah lukisan itu bisa dilihat dengan cara diraba, yaitu teksturnya licin atau teksturnya polos atau teksturnya kasar seperti itu. Jadi harus dilihat dulu. Seperti misal lukisan itu diraba terlebih dahulu. Ya, diraba terlebih dahulu ya untuk lukisan. Nah, lukisan ini yaitu teksturnya licin atau dia teksturnya kasar seperti itu. Untuk lukisan ya, karena kita masih membahas mengenai hasil karya seni rupa 2 dimensi. Jadi berkaitan dengan lukisan. Teksturnya ya, tekstur permukaannya. Jadi benar-benar harus melihat secara langsung, harus meraba juga meraba secara langsung untuk tekstur. Oke. Dan yang terakhir gelap terang. Nah, gelap terang ini dalam karya seni rupa terjadi karena perbedaan intensitas cahaya yang jauh pada permukaan benda. Nah, gelap terang dalam seni rupa memberikan kesan gambar yang memiliki volume, kedalaman ruang, dan memberikan perbedaan kontras. Nah, gelap terang masih dengan contoh yang sama, lukisan dalam laut ya. Nah, itu memiliki perbedaan kontras. Semisal di dalam sebuah lukisan tersebut pewarnaannya, pencampuran warnanya, gradasinya itu ketika matahari terbenam dalam lukisan tersebut, cahaya atau bayangan yang dihasilkan di dalam air itu akan berwarna jingga ya, jingga. Nah, untuk penggradasiannya itu warna jingga tersebut akan lama-kelamaan akan disemukan ya, disemukan. Jadi ketika di tengah itu warnanya jingga, nah semakin bayangannya jauh, warna jingga itu semakin semu ya. Dan disamarkan dengan warna biru sebuah air laut seperti itu untuk
gelap terangnya. Jadi fokus atau senternya itu di matahari. Nah, senternya itu di matahari. Dan gelap terangnya itu terlihat dalam bayangan matahari di dalam air gitu. Di permukaan air seperti itu. Untuk contoh dari gelap terang. Oke, dari sini mengenai materi seni rupa, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi seni rupa 2 dimensi? Bu, titik tadi apa? Titik itu adalah sebuah fokus utama ya, utama dalam sebuah karya. Jadi ketika membuat karya itu titik itu hal utama. Oke, ada lagi? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Bu, garis tadi itu dibedakan menjadi berapa, Bu? Garis, oke, garis tadi dibedakan menjadi 2, yaitu garis semu dan garis nyata. Oke, untuk Muhammad Ihsan. Iya, Bu. Ya. Dalam materi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Oh, bidang, Bu, bidang. Itu bidang itu apa, Bu, ya? Gimana? Bidang, Bu, mau tanya bidang. Oh iya, bidang. Bidang itu sekumpulan garis ya, sekumpulan garis yang dia itu dibentuk dimensinya itu lebar dan panjang untuk bidang. Oke, ada lagi? Tekstur, Bu, apa? Tekstur ya, tekstur itu dia itu ketika kita melihat sebuah lukisan, tekstur itu bentuk permukaan dari si lukisan itu, dia itu lijinkah atau kasarkah, atau dia itu teksturnya itu untuk tekstur ini nanti bisa cara melihat tekstur itu dengan cara kita melihat secara langsung untuk lukisannya. Jadi dari permukaan itu dia poloskah, dia lijinkah, dia bergelombangkah, dia kasarkah, seperti itu untuk tekstur. Jadi tekstur itu adalah sifat permukaannya. Permukaannya gimana? Dia licin, atau dia itu polos, atau dia bergelombang, atau dia itu kasar, seperti itu untuk tekstur. Oke, ada lagi. Wahyu Nurido. Wahyu. Ya, Bu. Bagaimana Wahyu? Ada yang ditanyakan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan? Enggak, Bu. Ya, oke. Yang lain? Ada tidak? Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah sudah jelas semua. Ibu akan memberikan tugas, dan nanti ini tugasnya akan di-share ya nantinya. Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai tugasnya. Jadi, carilah informasi dari buku atau referensi di internet mengenai karya seni rupa 2 dimensi, ya. Lalu cermatilah dan
identifikasilah karya seni rupa yang ada di yang setelah kalian cari ya. Nah, tulislah berbagai Pelan, jenis. Bu. Gimana? Ya, halo. Pelan-pelan. Untuk tugasnya nanti di-share ya. Jadi nanti bisa dilihat sendiri, hanya Ibu sebutkan saja gitu ya. Nah, untuk tugasnya ini tulislah berbagai jenis karakteristik visual dari pelukis. Nah, jadi judulnya apa lukisan tersebut, tahun berapa pembuatannya, ya. Jadi seperti tadi sudah Ibu kasih contoh lukisan Mona Lisa. Nah, ya pelukisnya namanya siapa, judulnya apa, dan tahun berapa pembuatannya. Ya, untuk pengumpulan tugasnya, jadi kalian hanya sekarang kalian sudah mencari referensi. Jadi kalian cari gambarnya tersebut, kalian print out ya, kalian print out. Terus kalian tulis judulnya apa dari lukisan tersebut, tahun berapa, dan nama pembuatnya siapa, seperti itu. Ya. Untuk tugasnya. Jadi mencari gambar mengenai lukisan, nah, kalian print out, ya boleh atau kalian tunjukkan saja boleh, tunjukkan di layar ya, besok ditunjukkan di layar, itu lewat HP aja nggak apa-apa, nggak harus di print, yang penting Ibu hanya melihat hasilnya, yaitu lukisannya siapa, dia itu judulnya apa, dan pembuatannya di tahun berapa, seperti itu untuk tugasnya. Oke, Ibu cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, tugasnya hanya diperlihatkan di layar saja, ya. Oke, Ibu cukupkan dan Ibu akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.